Punggawa Cina terancam dipenjara akibat aksi memalukan di Jakarta. Harapan Dean James tak sabar debut di GBK. Sempat tolak lawan timnas Indonesia, Malaysia kena bantai di laga uji coba. Joy Pelopesi jadi kartu as lawan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timnas Malaysia dibantai pada saat uji coba. Dean James tak sabar debut di GBK. Joy Pelopesi jadi kartu as saat melawan Cina. Dan yang terakhir, aksi memalukan punggawa Cina saat berada di Jakarta. Coba kita saksikan bersama ya. Harimau Malaya yang sebelumnya menolak ajakan timnas Indonesia untuk lakukan laga uji coba, kini seperti menelan pil pahit usai dipermalukan tim tamu. Apakah ini balasan atas sikap sombong mereka? Atau mungkin sudah saatnya mereka meninggalkan ego dan meningkatkan kualitas tim? Seperti mana diketahui, timnas Malaysia sengaja mengundang KP Verde untuk persiapan menghadapi Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Laga tersebut tepatnya akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil pada 10 Juni mendatang. Kendati demikian, bukannya hasil bagus, Malaysia justru alami mimpi buruk melawan KP Verde. Dalam agendanya, Malaysia dan KP Verde bertemu 2 kali. Pada pertemuan pertama di Stadion Kuala Lumpur 29 Mei, Malaysia ditahan KP Verde 1-1. Lalu, pertemuan kedua baru saja terjadi malam tadi. Nahasnya, Malaysia justru dibuat babak belur 0-3 oleh timnas KP Verde di Stadion Nasional Bukit Jalil. Hasil itu menjadi kekalahan perdana pelatih Peter Klamowski semenjak ditunjuk sebagai juru taktik timnas Malaysia pada Januari 2025 lalu. Tentunya hasil itu bukan menjadi kabar bagus baik untuk Klamowski dan timnas Malaysia. Apalagi kekalahan dengan skor mencolok dari KP Verde bisa memengaruhi mental pemain Malaysia jelang pertandingan kualifikasi Piala Asia. Dan terlepas dari apapun, dengan kekalahan kelak ini diharapkan Malaysia harus banyak belajar serta introspeksi diri. 5 Juni besok bakal jadi pertandingan paling menegangkan untuk kedua negara. Seperti apa yang dialami salah satu pemain timnas Indonesia, Dean James, yang sebelumnya belum pernah tampil di markas timnas Indonesia. Bek sayap timnas Indonesia itu mengaku tak sabar dan penasaran bermain di hadapan pendukung Garuda, serta merasakan langsung euforia dukungan supporter. Sebelumnya, Dean James sudah debut membela timnas Indonesia saat kalah 1-5 melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. Sayangnya, saat timnya menang 1-0 atas Bahrain di SUGBK pada 25 Maret lalu, Dean James tidak bisa mendapatkan menit bermain. Dirinya mengakui atmosfer SUGBK memang cukup spesial. Hal itu karena timnas Indonesia selalu mendapatkan dukungan 90 menit permainan dari puluhan ribu supporter. Saya berharap dapat jalani debut saya di SUGBK, kata Dean James dilansir dari laman Instagram timnas Indonesia. Meski belum pasti masuk dalam starting 11, pemain berusia 25 tahun tersebut menunjukkan sikap dewasa. Dirinya mengakui tidak masalah jika belum mendapatkan menit bermain di SUGBK. Baginya, paling terpenting skuad Garuda dapat meraih kemenangan. Selain itu, menurut Dean James, timnas Indonesia memiliki peluang bagus untuk bisa memenangkan duel kontra Cina. Ia juga mengatakan bahwa modal apik lainnya yakni dengan memiliki skuad yang bagus saat ini. Jika dipercaya tampil, Dean James akan menjalani momen bersejarah di tengah atmosfer panas SUGBK. Supporter Garuda tentu berharap debut sang bek kiri bisa menjadi awal manis dari kemenangan besar yang sangat dibutuhkan tim asuhan Peter Clifford. Mungkin ini menjadi waktu yang tepat bagi salah satu pemain timnas Indonesia lainnya, yaitu Joy Pelopesi, untuk unjuk gigi. Dengan skill dan determinasinya, Pelopesi diharapkan mampu menjadi kartu as dan kemenangan melawan Cina. Apakah ini saatnya gelandang timnas Indonesia itu menunjukkan kelasnya? Sebelumnya, saat Indonesia kalah 1-2 dari Cina pada Oktober 2024 lalu, Pelopesi belum bermain. Bahkan, ketika itu nama pemain berposisi gelandang ini belum masuk daftar calon naturalisasi. 2 gol Cina dalam pertandingan tersebut tercipta lewat serangan balik. Keenakan menyerang, pertahanan Indonesia keropos ketika mendapat serangan balik Cina. Ini menandakan ada yang lowong di sisi tengah timnas Indonesia. Saat pemain bertahan membantu serangan, tak ada gelandang kuat yang bertugas menjaga garis pertahanan tetap aman.
Pelupesi baru menjalani debutnya di timnas Indonesia pada Maret lalu. Ia menjadi starter saat tim Merah Putih bentrok dengan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Debut Pelupesi berakhir dengan kemenangan 1-0. Tampil sebagai gelandang bertahan, Pelupesi bermain dengan sederhana, cerdas, dan ada saat dibutuhkan. Kehadiran Pelupesi termasuk oleh Romney di lini depan bisa menjadi pembeda saat melawan Cina. Utamanya, Pelupesi bisa jadi titik kontras dari laga sebelumnya di Cina. Apakah kehadiran Pelupesi akan kembali memberi dampak positif ke skuad Garuda? Kapan banyak orang Pelupesi bisa menjadi perusak serangan balik Cina? Insiden tak terduga dari salah satu pemain timnas Tiongkok yang diharapkan bisa menggebrak lapangan, kini malah mengundang pertanyaan tentang profesionalisme dan disiplin. Bak jatuh tertimpa tangga, main di kandang Indonesia yang notabene euforianya begitu menegangkan, ditambah Cina saat ini berada di klasmen akhir, kini mereka harus was-was karena kesalahan memalukan dari salah satu pemainnya. Sebelumnya, pasukan Branko Infantovic memang sudah berada di Jakarta dan menjalani latihan tertutup di Stadion Madia Jakarta. Meski demikian, skuad Cina sempat mendapatkan sorotan saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Betapa tidak, mereka asik menghisap rokok di area bandara terbesar di tanah air itu setelah turun dari pesawat. Dalam video yang diunggah akun Instagram @pilotinfootball, mereka tanpa ragu-ragu menghisap rokok dan berbincang meski masih di area bandara. Cuplikan saat pemain timnas Cina baru saja mendarat di Bandara Indonesia, kedapatan beberapa pemain sedang merokok. Tulis unggahan akun tersebut. Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara telah menerapkan KTR di Bandara Soekarno-Hatta termasuk di terminal-terminalnya. Di Bandara Soekarno-Hatta, merokok dilarang di sebagian besar area, terutama di area tertutup seperti terminal dan ruang tunggu. Namun, terdapat tempat khusus yang disediakan untuk merokok, yaitu smoking room atau area khusus perokok. Pelanggaran larangan merokok di bandara dapat dikenai sanksi seperti denda atau kurungan. Tentu saja, ini akan mengancam timnas Cina jika terbukti melakukan kesalahan tersebut. Dan terlepas dari kejadian itu, semoga saja hal ini bisa menjadi pelajaran berikutnya untuk timnas Cina dimanapun berada.